Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizar Ikhwan Rafi'i. Di sini saya akan memaparkan hasil review artikel yang berkenaan dengan Islam dan juga iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini saya mengambil sebuah artikel yang terinspirasi dari sebuah paper karya Khairil Anwar, yaitu kontribusi Islam dalam pengembangan iptek. Judulnya seperti itu. Jadi dikatakan di artikel ini bahwa untuk melihat kontribusi Islam dalam pengembangan iptek di kancah dunia itu dapat merujuk pada suatu bukti tertulis, yaitu sebuah buku yang berjudul Introduction to the History of Science karya Sarton tahun 1927. Hampir sepertiga isi buku ini itu mengulas ilmuwan-ilmuwan muslim beserta juga dengan karya-karyanya dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Ada beberapa ilmuwan muslim yang tertuliskan di dalam buku ini. Yang pertama adalah Al-Khwarizmi yang kita kenal sebagai penemu aljabar gitu. Yang kedua ada Jabir Ibnu Hayyan sebagai bapak kimia dan juga penemu metode distilasi. Yang ketiga adalah Al-Biruni, seorang tokoh astronom dari kalangan muslim. Dan masih banyak lagi contohnya. Nah, dari penjabaran ini menandakan bahwa ilmuwan muslim ini memiliki pengaruh yang sangat besar pada penemuan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya yang ada pada saat itu, yang mungkin masih terus menginspirasi ilmuwan-ilmuwan sampai zaman sekarang. Lalu di dalam artikel ini dikatakan bahwa ada beberapa argumen yang menjelaskan kenapa ilmu pengetahuan dari kalangan muslim ini sangat berkembang pesat pada zaman itu. Yang pertama adalah karena adanya imbauan yang tertulis dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah menjadi sebuah kebutuhan. Untuk beribadah, muslim kan memerlukan beberapa kepastian gitu dalam beribadah. Misalnya adalah kepastian arah kiblat yang menuju ke Ka'bah, dan juga waktu penetapan sholat misalkan ataupun ibadah-ibadah lainnya. Maka dari hal ini dibutuhkan perhitungan secara astronomi untuk menetapkan waktu-waktu pelaksanaan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam pengembangan ilmu pengetahuan di kalangan muslim itu ada tujuan-tujuan pragmatis yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga adalah adanya penghargaan atau balasan yang dijanjikan. Sebagaimana tertuang di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, ini bahwa dikatakan dalam ayat itu Allah akan meninggikan mereka yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Lalu hal terakhir yang dibahas di dalam artikel ini adalah mengenai strategi untuk mencapai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara Islami. Yang pertama adalah perlu adanya pusat-pusat pengembangan ilmu berskala internasional yang dapat menjadi tempat bertemunya para ahli atau ilmuwan dari seluruh dunia. Secara konkret adalah dengan dibentuknya persemakmuran negara-negara Islam. Dengan adanya persemakmuran ini, tentu negara-negara Islam ini bisa saling membantu, terutama dalam pengembangan sumber daya manusianya dan juga tentunya dari segi ilmu pengetahuan dan teknologinya. Lalu poin kedua adalah memberikan prioritas yang tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kaitan ini ada dua hal yang perlu dilakukan, masing-masing adalah memberikan kesempatan dan juga fasilitas yang luas untuk memperoleh ilmu serta menyebarkannya ke masyarakat luas. Jadi bukan hanya untuk mendapatkan sebuah keilmuan baru atau ilmu pengetahuan baru, tetapi alangkah lebih baiknya sebuah ilmu itu disebarluaskan agar bisa dirasakan manfaatnya tentu oleh masyarakat luas. Poin ketiga adalah kerjasama yang saling melengkapi antara ulama dan juga ilmuwan muslim. Penetapan mana yang masuk dalam kategori untuk kemaslahatan umat dan juga tidak bersifat hal-hal yang dilarang di dalam beragama dapat dilakukan oleh semua pihak gitu. Lalu dengan adanya kerjasama antara
ilmuwan dan juga ulama, penguatan dari segi syariah pun dapat dilakukan bila dirasa kepentingan itu adalah suatu hal yang mendesak. Jadi sekian review artikel saya mengenai kontribusi Islam di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di kancah dunia. Semoga review artikel ini menjadi penyemangat dan juga bermanfaat tentunya bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.